Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Anggota kelompok kami ada Kristi Grace Indah Atmaja absen 6, Muhammad Yoga Andromeda absen 17, dan Yusrida Vicky Anggraini absen 29. Subbab pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, kita bahas tentang konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi di sini pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman teman-teman. Yang pertama adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indogenisasi ilmu. Yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui, bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup, tetapi di pihak lain dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai akibat kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek dapat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Selanjutnya, mengapa Pancasila diperlukan sebagai nilai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi? Tanpa kita sadari, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak didasari dengan Pancasila dapat memberikan ancaman terhadap berbagai nilai bangsa Indonesia. Terdapat 3 alasan utama mengapa Pancasila perlu untuk dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang pertama adalah, perkembangan iptek yang tidak didasari dengan Pancasila dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan lingkungan, seperti halnya dengan kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan secara besar-besaran tanpa memperhatikan ekosistem dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tentunya merugikan masyarakat. Kedua, penjabaran kelima sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada pola pikir serta perilaku masyarakat. Sedangkan yang ketiga, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek, nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong yang telah menjadi simbol kehidupan bangsa Indonesia dapat dipertahankan dari ancaman gaya hidup barat akibat perkembangan iptek. Subbab selanjutnya berjudul menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Terdapat beberapa sumber historis Pancasila. Yang pertama yaitu alinea keempat pembukaan UUD 1945. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan yang haruslah berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua dari Soekarno. Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara sebagaimana disitir oleh Sofyan Effendi Rektor UGM selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint atau sebagai dasar nilai pengembangan iptek bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Daud Yusuf. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daud Yusuf
adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek. Profesor Dr. T. Jacob. Beliau menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika iptek di Indonesia. Kunto Wijoyo. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam tafsir Kunto Wijoyo diletakkan sebagai kekuatan normatif humanisasi yang melawan kekuatan kecenderungan naturalisasi manusia, mekanisasi manusia, dan kesadaran teknik. Profesor Dr. Muladi. Beliau menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai common denominator values, di mana nilai-nilai tersebut disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia, sekaligus sebagai kerangka acuan bersama dalam pengembangan iptek. Profesor Emil Salim. Pada tahun 1965, Emil Salim memperkenalkan untuk pertama kalinya istilah ekonomi Pancasila dan mempublikasikan 2 karangan tentang ekonomi Pancasila. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat Indonesia yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan juga dimensi kemanusiaan. Apabila terdapat perkembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, maka akan cenderung mendapatkan penolakan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh para pemimpin terdahulu. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya dapat tercermin pada yang pertama adalah pidato Insinyur Soekarno saat menerima gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada pada 19 September 1951. Kemudian pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 18 Maret 1962 di Akademi Pembangunan Nasional Yogyakarta. Kemudian sambutan Presiden Soeharto di dalam Kongres Pengetahuan Nasional keempat juga merupakan salah satu sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.